Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana as-sa'ah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Sidang pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di momen yang sangat singkat ini kita akan mengkaji, memerhatikan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza kana yaumul qiyamah, bila telah tiba hari kiamat, kharaja syai'un min jahannam, maka keluarlah satu binatang dari neraka jahannam. Apa namanya? Ismuhu Hurash. Namanya adalah Hurash, bukan Quraisy. Quraisy itu nama marga, nama klan yang ada di Mekah. Tapi ini Hurash. Mewaladil akorat. Binatang itu adalah kalajengking. Maka bila satu binatang, satu kalajengking yang keluarnya dari neraka jahanam, maka bisa dipastikan itu tidaklah sekecil kalajengking yang kita lihat di dunia ini. Maka sebenarnya seberapa besarkah kalajengking itu? Tuluhu ma bainas sama'i wal ard. Tingginya di langit sampai ke bumi. Wa arduhu minal masyriqi ilal maghrib. Besarnya dari timur sampai ke barat. Maka bisa kita pastikan bila kalajengking di dunia ini yang kekuatan menyengatnya itu cuma beberapa persen saja dibandingkan kalajengking akhirat, maka apatah lagi kalajengking yang besarnya itu sebesar langit dan bumi. Maka ketika itu bertanyalah malaikat Jibril kepada Hurash ini, "Ya Hurash, ila aina tadhhab? Waliman tatlub?" Hurash, kamu mau kemana? Dan siapa yang kamu cari? Maka berkatalah Hurash kala itu, dia menjawab, "Khamsah nafar. 5 golongan hai Jibril yang aku akan menyiksa mereka." The first, yang pertama, tarikus sholah. Orang-orang yang meninggalkan sholat. Maka siapapun kita, tentunya kita tahu bahwa sholat itu wajib. Khamsu salawatin katabahunallah. 5 sholat, 5 waktu Allah Subhanahu wa taala fardukan, Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita manusia sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas kenapa kita terlalu mudah untuk meninggalkannya? Ini jawabannya tentu ada pada pribadi kita masing-masing per individu. Selanjutnya kita tahu pula bahwa Rasulullah SAW menyatakan as-salatu imaduddin. Salat itu adalah asas, fondasi, tiang agama. Faman aqamha faqad aqamad din. Siapa yang dirikan salat faqad aqamad din, maka dia sungguh telah mendirikan agamanya. Wa man tarakaha, dan siapa yang tinggalkan salat faqad hadamad din, maka sungguh orang yang seperti itu, orang yang meninggalkan salat, maka dia telah merobohkan, meruntuhkan agama dia sendiri. Maka hari ini kita tak perlu heran dengan beberapa bangsa yang membenci, memvonis Islam itu sebagai agama radikal ataupun lain-lain sebagainya. Karena yang mestinya kita heran adalah untuk orang-orang Islam yang mereka sendiri merobohkannya dengan cara meninggalkan salat. Maka oleh karena itu, bagi yang belum solat, marilah kita solat. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Kembalilah, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang sebenar-benarnya. Tinggalkanlah semua maksiat apapun bentuknya. Kemudian marilah kita yang pertama sekali adalah melaksanakan solat. Bila kita ini istiqamah mengqadha solat yang kita tinggalkan dahulu, kemudian kita istiqamah hingga akhir hayat kita melaksanakan solat, insyaallah kita akan terbebaskan dari binatang raksasa bernama Hurash kelak di akhirat daripada siksaannya. Allahumma amin. Kedua, mani'uz zakah. Hurash atau kalajengking raksasa ini dia akan menyengat, dia akan menyiksa orang-orang yang enggan membayar zakat, tidak mau membayar zakat. Semua kita tahu tentang kisah di masa Nabiullah
Musa alaihi salatu wassalam, bahwa di masa itu ada satu manusia, dia punya kekayaan yang banyak. Bahkan sampai detik ini ketika kita menemukan harta terpendam, disebutkan namanya di harta itu, harta karun namanya. Ketika dia tidak mau meninggalkan, tidak mau membayar zakat, Allah Subhanahu wa taala berikan azab untuknya. Allah benamkan hartanya berikut dengan dirinya sendiri ke dalam bumi. Maka karena itu tunaikanlah zakat. Siapa yang sebenarnya yang wajib menunaikan zakat itu? Dalam surah At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala secara gamblang menjelaskan bahwa ada beberapa golongan yang mereka itu berhak menerima zakat. Yang ketiga, orang-orang yang kelak akan mendapatkan siksaan daripada Quraisy di akhirat adalah akul walidain, orang-orang yang durhaka kepada orang tua dia. Nah, kita pun tahu bahwa berbakti kepada orang tua itu wajib. Lantas kita lihat secara fakta di lapangan bahwa jumlah orang-orang yang durhaka kepada orang tua itu lebih banyak ketimbang orang-orang yang taat, orang-orang yang berbakti kepada ibu bapak mereka. Padahal kita tahu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wabil walidaini ihsana." Berbaktilah kamu kepada orang tuamu. Wala taqul lahum uffin. Jangan kamu berkata kepada mereka uff, adapun dan lain sebagainya dengan perkataan-perkataan yang menyakiti. Maka oleh sebab itu, marilah kita perbaiki diri kita pribadi, kita introspeksi diri, kita bermuhasabah untuk ke depannya kita lebih bagus, kita lebih baik dalam hal mengamalkan mengamalkan apa yang diperintahkan Rasulullah SAW melalui hadis ini terkait orang-orang yang akan mendapatkan siksaan Quraisy di akhirat. Berarti ada 3 hari ini, kemudian 2 lagi kita akan sampaikan di momen yang lain. Demikian, di mana ada kekurangan, kekhilafan, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.